Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi di kesempatan hari ini saya ingin berbagi. Ini lanjutan video yang kemarin ya, yang saya setting di bagian cangkang noken as ini yang oblak ya. Jadi ini video lanjutannya. Sebelum kita pasang SIM klep, kita harus pastikan dulu ya, di bagian noken asnya tidak oblak. Nah ini sudah kita perbaiki kemarin oblaknya dengan menggunakan metode pas di bagian ini ya. Nah jadi sebelum kita pasang ke motor ya, sebelum kita pasang ke motor, kita wajib cek dulu untuk SIM klepnya. Nah sebelumnya saya mohon maaf ya teman-teman, ini sudah kita pasang di bagian SIM klep. Di sini sudah kita pasang. Jadi untuk pengecekan pertama kita cek dulu pakai puller ya. Ini kita pakai puller ukuran 0,15 untuk yang in dan 0,10 ya. 0,10 dan 0,15. Ini batas toleransinya 0,10 sampai 0,20 ya. Nih 0,20, 15, 10. Jadi di sini kita masukkan dulu ke bagian in dengan posisi top. Ini ya, garis ini sejajar ke sini. Ini kita cek apakah masuk di bagian 10. Ini masuk tapi seret. Yang satunya ini lobok. Ini bisa masuk ya, lobok. Coba kita tes ke 15 untuk yang di bagian sebelah kiri ini ya. Posisikan top. 15 tidak masuk. Ini 15 tidak masuk. Sebenarnya harus bisa masuk, tapi seret. Nah ini tidak bisa masuk ya. 20 pasti tidak masuk ya. Pada 20 tidak masuk. Batas toleransinya. Kalau melebihi 20 masuk, itu berarti SIM-nya sudah mulai bermasalah. Nah jadi yang saya gunakan yang wajib toleransinya pakai yang 0,15 ya. Kita ambil tengahnya saja, 0,15. Nah oke, jadi ini kita buka, kita papas nanti ya di bagian SIM-nya. Nah, oke. Kita buka dulu tapetnya. Nah, ini lengket di sini. Oke, teman-teman, ini SIM-nya ya. Ini sudah tipis, ukurannya pun tidak ada lagi.
Untuk ukuran SIM klep in di FU, ukuran terkecilnya itu 185 sebenarnya teman-teman. Ini sudah kecil ya, 185 sampai 202 ya. Itu yang saya tahu, browsing di Google atau di mana ya. Nah, jadi ini kita lakukan pengamplasan ya. Kita papas sedikit biar kita cari ketemu di 0,15 seret tapi bisa masuk ya. Itu yang bagus untuk di FU. Suaranya tidak kasar nanti. Kalau 0,20 itu mesinnya kasar, masih ada kemelitik suaranya. Jadi ini kita lakukan pengamplasan. Kita gunakan jempol saja ya. Kita beli SIM baru juga, ini masih juga kita harus papas kayak gini. Untuk pemapasan ini harus teliti teman-teman ya. Lakukan secara telaten biar hasilnya sesuai yang kita harapkan. Oke, ini ya. Nah, kira-kira sudah. Kita masukkan lagi. Apakah dia masuk pas sesuai yang diharapkan? Ini alangkah baiknya kita lepaskan dulu ya yang satunya. Kita lepaskan dulu, ini pindah ke sini saja biar tidak repot nanti ya, bingung. Oke, kita pasang lagi, mudah-mudahan dapat. Tidak terlalu lama memapas. Kalau SIM-nya masih nongol itu mungkin teman-teman lama untuk memapasnya ya. Lakukan dengan pas, dengan teliti ya. Ukurannya 0,15 seret tapi bisa masuk. Oke, ini kita percepat saja ya bagian ini. Pengikatan, untuk pengikatan harus sambil digoyang-goyang kayak ini ya. Jangan terjadi seret. Kalau seret itu mungkin ada kotoran di sini ya. Nah, setelah kita papas, kita cek kembali di 0,15 apakah sesuai yang diharapkan. Alhamdulillah, ini sudah masuk posisi top ya. 15 seret tapi masuk. 20 hampir masuk tapi belum. Jadi yang sering kita gunakan 0,15. Untuk settingan balap saya kurang paham. Nah, setelah selesai di sini kita buka lagi, kita setel yang satunya ya. Nah, ini kita skip dulu. Oke, ini sudah kita buka. Ini kita cabut pakai magnet. Nah, ini sudah tipis juga, tapi 15 seret belum bisa ya. Mungkin teman-teman nanya, bang, kenapa bisa terjadi nggak pas ya? Untuk ukuran FU berbeda-beda. Itu tergantung kita penyekiran ya. Dalam penyekiran atau penyekuran ya, jangan terlalu dalam kalau nggak mau memapas di bagian SIM-nya terlalu lama. Ini sudah dipapas, sebelumnya sudah dipapas, tapi belum ketemu yang pas. Ini kita papas lagi.
Nggak perlu lama-lama kalau sudah hampir 15 masuk ya. Cuman kalau 15 belum masuk, kemungkinan untuk pemapasan ini lama. Jempol ini sampai panas. Oke, ini sudah kita papas, kita masukkan lagi. Mungkin teman-teman ada yang nanya lagi, Bang, untuk di SIM tidak pengaruh, nggak sejajar di bagian ini ya. Maksudnya nggak sejajar dengan tutup pengunci kuku klep ini ya. Nggak apa-apa sebenarnya ya, asalkan masih ada batasnya ini, terlalu dalam sedikit nggak apa-apa, karena di bagian topi klepnya atau tapet itu ada jenongan sedikit ya. Nah, ini kita tes lagi, kita masukkan. Untuk teman-teman ini harus bersih ya, jangan sampai ada debu atau pasir. Lokernya juga itu pengaruhnya besar. Oke, kita pasang. Usahakan pasang semua ya teman-teman, biar hasilnya maksimal. Jangan baut yang ini saja dikencangkan, sini nggak dipasang. Nah, itu sering tidak ketemu ya. Oke. Nah, ini setelah kita pasang, ini posisi top lagi ya, jangan lupa ditopkan. Ini ke 0,15 ya, kita masukkan. Nah, ini masuk ya teman-teman, tapi yang satunya belum mau masuk. Ini harus kita papas lagi ya. Jadi kita buka lagi ya. Begitulah cara setting klep, cara setting SIM FU ya, harus sabar, nggak bisa buru-buru. Sistem DHOAC memang agak ribet. Untuk penyetingan klep FU harus teliti sekali ya teman-teman, hampir puluhan kali untuk membuka di bautnya ya, baut 10. Oke, ini SIM-nya kita papas lagi. Oke, kita cari, kita pasang lagi, mudah-mudahan pas. Masih lancar ya, kita topkan lagi, coba kita masukkan 0,15. Nah, ini sudah masuk teman-teman. Oke, kelihatan ya, seret tapi bisa masuk.
Nah, ini sudah pas. Inilah yang kita harapkan. Gunakan 0,15 ya. Jadi suaranya bisa halus nanti. Nah, setelah di sini kita sudah dapat, kita putar dulu. Kita ke bagian X. Untuk yang X ini untuk toleransinya 20 sampai 30. Nah, ini coba kita lihat yang 20. Nah, ini masuk 20, masuk los. 25 kita coba. 25 los. 30 los. Coba 40. 40. Ah, ini los. Nah, ini los. Ini kalau terjadi seperti ini sudah kelebihan batas ya. Otomatis bunyi mesinnya kemelitik. Yang menyebabkan bunyi kemelitik itu di bagian tapet bertemu sim klep. Itu yang menyebabkan bunyi mesin FPU kemelitik. Jadi untuk toleransinya di bagian klep, nah, maksud saya untuk setelannya, ukurannya di bagian X itu 25, kita ambil tengahnya ya. Sebenarnya toleransinya batas 30. Tapi kadang-kadang di 30 ini suara mesin masih kemelitik. Jadi kita ambil tengahnya saja 0,25. Seret tapi masuk. Itulah ya, intinya seret tapi masuk. Nah, ini enggak seret, lobok. Jadi ini kita buka. Ini terpaksa kita harus melakukan pengganjalan di bagian SIM. Nah, untuk teman-teman kalau ada puller yang bekas, ganjal pakai puller yang bekas. Ini puller yang bekas. Kalau masih banyak nomor-nomor yang terlihat masih enak. Tapi yang sering kita gunakan ya 0,10, 0,30 itu ya. Jadi ini kita lakukan ini kita lakukan pengganjalan. Ini nggak tahu ini berapa posisinya ini. Ini sekitar 0,15 kayaknya ini ya. Jadi kita buka dulu di bagian itu. Di bagian cangkang X. Bagian cangkang X. Oke, bagian ini kita percepat lagi ya. Kita skip saja ya. Oke, ini kita lepas. Kita cabut dulu tapetnya. Nah, ini nongol ya. Di bagian ini nongol. Karena ini SIM-nya lebih tebal. Untuk di X-nya lebih tebal. Jadi ini kita lakukan pengganjalan ya. Kita lakukan pengganjalan. Nih, ini saya kurang paham, pokoknya ini sekitar 0,15 ya. Kita gunakan untuk pengganjalnya. Gunakan puller ya teman-teman, karena puller ini lebih tahan, termasuk baja yang kuat, tidak mudah penyot. Nah ini ya, untuk pengganjalan lakukan di sini ya teman-teman, jangan di atas. Kalau di atas dia keluar nanti. Oke, ini kita masukkan. Intinya sesuaikan ya
0,25 seret tapi masuk kayak gitu ya. Sesuaikan. Ini kita pasang balik, kita tes ulang lagi. Mohon maaf teman-teman, ini durasinya lama. Kasihan foto teman-teman ya, atau pakai teman-teman. Oke, ini di bagian ini kita skip lagi ya. Sambil dikencangkan sambil diputar ya. Oke, ini sudah kita pasang. Kita tes lagi dengan 0,25. Buka masuk. Nah, ini sesuai yang kita harapkan. 0,25 masuk. Oke, yang sebelahnya kita ganjal juga. Ini kita buka lagi. Kita skip lagi ya di bagian ini, karena durasi buka baut ini agak lama. Oke, kita lepas. Nah, ini kita ganjal lagi. Kita gunakan yang tadi ya, 0,15. Oke, kita masukkan. Kita tutup lagi. Mudah-mudahan sesuai yang diharapkan ya. Nah, lanjut kita ukur pakai 0,25 lagi ya. Kita sudah pas. Wah, pas ya. Jadi buat teman-teman yang ingin melakukan penganjalan di SIM klep itu harus disesuaikan ya teman-teman. Jadi intinya ini harus ditetapkan. Ini harus pas 0,25, itu toleransi yang bisa bagus nanti suaranya. 30 boleh, tapi suara mesin itu masih ke melitik. Nah, oke teman-teman, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah-salah kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Oke, saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.